Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sita Sawalina dari kelas 11 MIPA 1, nomor urut absen 04. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas biologi. Soal yang pertama yaitu jelaskan sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda. Secara tidak sengaja mengamati sayatan sebuah gabus batan Taman Corcus Super dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Berdasarkan hasil pengamatannya itu, dia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang ditemukan oleh Hooke ini kemudian ia beri nama dengan istilah selul atau sel-sel yang ditemukan Robert Hooke sebenarnya adalah sel gabus yang telah mati. Meskipun begitu, hasil kerja Hooke inilah yang kemudian membuka sejarah penemuan sel, sehingga menjadi jalan dan referensi dalam perkembangan teori dan teknologi sel di masa kini. Pada tahun 1632 sampai dengan tahun 1723, seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek tertarik dengan hasil kerja Hooke. Ia kemudian mempelajari lebih dalam tentang rahasia kehidupan terkecil di muka bumi dengan mikroskop kecil bersatunggal hasil rancangannya. Ia memantapkan niatnya untuk memulai penelitiannya dengan menggunakan mikroskop tersebut. Dia mulai mengamati air rendaman jerami. Dari hasil pengamatan pertamanya, Anthony menemukan adanya gerakan-gerakan organisme kecil dalam air yang diamatinya itu. Kemudian organisme tersebut ia beri nama dengan istilah bakteri. Atas hasil pengamatannya tersebut, Anthony van Leeuwenhoek dianggap sebagai orang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah penemuan sel. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian sel menurut Jacob Schleiden, Max Schultz, dan Rudolf Virchow. Pengertian sel menurut Jacob Schleiden yaitu menurut Jacob Schleiden semua tumbuhan tersusun atas sel-sel. Beliau juga mengatakan bahwasanya sel merupakan unit struktural dan fisiologi pada makhluk hidup. Pengertian sel menurut Max Schultz. Schultz mendefinisikan sel sebagai suatu massa protoplasma yang mengandung sebuah nukleus serta identik pada hewan dan tumbuhan. Yang terakhir yaitu pengertian sel menurut Rudolf Virchow. Pada tahun 1855, Virchow menyatakan bahwa sel-sel merupakan mata rantai terakhir dalam rantai besar yang membentuk jaringan organ, sistem, dan individu. Menurut Virchow, setiap sel berada dari sel atau omniselula eselula. Dan soal yang terakhir yaitu nomor 3. Jelaskan komponen kimiawi sel yang terdiri dari membran sel itu apa dan bagaimana bentuknya, sitoplasma itu seperti apa, dan organel sel itu apa saja, serta fungsinya untuk apa saja. Komponen kimiawi sel yang terdiri dari 1. Membran sel bisa didefinisikan sebagai fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma. Bentuk membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Organel sel terdiri dari 1. Nukleus berfungsi sebagai pengontrol segala aktivitas yang dilakukan di dalam sel. Mitokondria berfungsi sebagai pabrik protein dalam sel itu sendiri. Yang ketiga, membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel sehingga menjadi sarana pindah keluar dan masuknya material. Yang keempat, yaitu retikulum endoplasma berfungsi untuk memproduksi lemak atau lipid. Yang kelima, aparatus Golgi berfungsi sebagai perpindahan protein ke aparatus Golgi tetapi masih memerlukan modifikasi atau penggolongan lanjutan. Yang keenam, yaitu peroksisom berfungsi melindungi tubuh dari molekul reaktif oksigen spesies yang dapat menghancurkan sel. Yang terakhir, yaitu lisosom berfungsi sebagai memilah komponen-komponen itu sehingga dapat digunakan kembali. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, harap mohon untuk dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.